guys, welcome to my channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang menonton. Tonton sampai habis ya. And happy for watching. Halo, nama saya Repliana dengan NIM 220221. Mahasiswa Program Studi Manajemen kelas RA8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Berikut adalah tugas pemaparan materi pengantar aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi SEMM CTMP CMCC PGAM CIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1941. Generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Salah satunya adalah Jerman, negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut, melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse. Pada generasi kedua tahun 1959 sampai 1965, komputer pada tahun 1960-an ini dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran yang lebih kecil. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal dan juga banyak dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Lalu pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971, komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya lebih kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Namun, sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang lebih besar saat digunakan, yang akhirnya beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi yang dikombinasikan dengan 3 komponen dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Ada pada generasi keempat tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau biasa kita ketahui Large Scale Integration. Yang terakhir ada pada generasi kelima, yaitu sekarang sampai masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima ini sudah menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel atau Microsoft. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu microsoftware yang dianggap paling canggih. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada perangkat lunak atau software. Software ini adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras komputer yang sedang digunakannya. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Hardware adalah semua bagian fisik yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan dapat dibedakan dengan data yang berada di dalamnya. Adapun macam-macam hardware diantaranya yaitu motherboard, prosesor atau CPU, hard disk, RAM atau random access memory, lalu optical drive, lalu floppy disk, dan VGA card.
atau kartu grafis. Yang terakhir ada sound card. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer, yaitu kita sendiri nih. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer. Selanjutnya, proses data diolah pada komputer. Untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras dikendalikan oleh pemakai atau brainware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak komputer atau software. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan selanjutnya dimasukkan si pengguna ke perangkat input atau yang kita ketahui seperti input device. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diproses oleh perangkat proses atau proses device dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluar atau output device. Dalam komputer kita juga mempelajari tentang pengenalan Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft, Windows dan Mac OS X. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Penjelasan yang pertama mengenai pengenalan Microsoft Word 2007. Microsoft Office Word 2007 ini merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word ini. Microsoft Office Word 2007 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang mengalami banyak perubahan serta perbaikan, sehingga lebih fleksibel digunakan di masa kini dan dapat memfasilitasi sesuai keperluan kita, seperti apa yang kita butuhkan. Penjelasan yang kedua yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Program PowerPoint merupakan program yang digunakan untuk membuat slide atau presentasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai produsennya. Saat ini versi PowerPoint telah mencapai pada versi PowerPoint 2003, di mana versi yang terbaru memiliki berbagai perubahan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Perintah-perintah baru telah digunakan dalam versi terbaru ini, sehingga tampilan akan lebih menarik dan lebih interaktif. Apabila kamu ingin menginstal PowerPoint 2003 ini di dalam komputer kamu, maka kamu harus memiliki operating system minimal Windows 2000. Penjelasan yang ketiga ada Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel. Adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki filter kalkulasi dan pembuatan grafik yang menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program tersebut merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis macOS. Selain itu, ada juga yang namanya Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook. Sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surel, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Repliana pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.